Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Assalatu wassalamu 'alan nabiyyil mustafa wan nabiyyis surafa wa 'ala alihi wa ashabihi ma raka'a raki'un wa sajada sajidun. Amma ba'du. Yang terhormat Rektor IAIN Madura, Dr. Haji Saiful Hadi MPD, beserta seluruh sivitas akademika IAIN Madura. Yang kami hormati Ketua IK IAIN Madura, Bapak Ismail SHI MIP. Yang kami hormati seluruh pemateri dalam kegiatan alumni berbicara. Yang kami hormati demisioner Presma IAIN Madura dari masa ke masa. Yang kami hormati Presma IAIN Madura beserta seluruh jajarannya. Dan tak lupa pula yang kami hormati seluruh tamu undangan beserta seluruh mahasiswa yang hadir pada kegiatan alumni berbicara. Puji syukur bitalafudhi alhamdulillah, karena dengan limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini dalam rangka Alumni berbicara bersatu untuk menuju UIN Madura, prototipe mahasiswa ideal. Saya Saifi Warzi. Dan saya Kamelia Sabrina Abdullah selaku Master of Ceremony yang akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars IAIN Madura. Prakata panitia merupakan acara kita yang keempat. Acara yang kelima, sambutan-sambutan. Acara yang keenam, penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Syaifur Rahman. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على
لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara yang ketiga, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars IAIN Madura yang akan dipandu oleh Saudari Desita Amelia Putri. Hadirin dimohon berdiri. Sekarang pukul 14.14. Untuk mendengar notifikasi, ikuti notifikasi di ponsel untuk mengaktifkan akses.
disampaikan terima kasih. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara yang keempat, yakni prakata panitia yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Yang terhormat Rektor IAIN Madura beserta jajarannya, yang kami hormati seluruh pemateri, yang kami hormati jajaran Ormawa, fakultas maupun institut, yang kami hormati seluruh kepengurusan Dema Institut IAIN Madura. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat beliaulah kita dapat berkumpul bertatap muka dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, selawat beserta salam semoga tetap selalu bermuara kepada sang legendaris Islam, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita dapat terangkis, kita dapat tertolong dari jurang yang penuh kegelapan menuju alam yang terang menerang, yakni dengan adanya ad-dinul Islam. Tak banyak yang saya ingin sampaikan selaku mewakili seluruh kepanitiaan. Yang pertama, ucapan terima kasih khususnya kepada tamu undangan, kepada mantan Presma, kepada pemateri, karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara alumni berbicara dengan tema Bersatu Menuju UIN Madura, prototipe mahasiswa ideal. Terus yang kedua, kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan maupun disengaja ataupun tidak disengaja, dan juga mohon maaf atas segala suguhan ataupun tempat yang telah disediakan oleh kepanitiaan. Mungkin ini merupakan sebuah dari apa yang telah diusahakan dari semenjak rapat perdana dan sampai sekarang. Dan saya sangat berterima kasih kepada seluruh kepanitiaan. Tanpa adanya kalian, acara ini tidak akan berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah rasa, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara yang kelima, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Dema IAIN Madura, Saudara Syamsul Arifin. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor IAIN Madura, Bapak Dr. Haji Syaiful Hadi MPD, yang beliau mohon maaf kali ini tidak bisa membersamai kita semua, melainkan Pak Rektor juga mensupport dengan luar biasa kegiatan ini.
Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Muhammad Ali Anumaiti MSI. Yang kami hormati seluruh sivitas akademika di kampus YIN Madura. Yang kami hormati para pemateri dalam rangka kegiatan dialog interaktif alumni berbicara yang juga sudah berkenan hadir di dalam agenda kita, yakni salah satunya ada Bapak Tafadi SHI yang beliau juga merupakan salah satu alumni YIN yang sudah berhasil dalam puncak perjuangannya dan sekarang insya Allah juga akan membuat perubahan terhadap Pamekasan. Yang kedua yang kami hormati Bapak Haji Bukationo yang beliau juga merupakan salah satu alumni YIN Madura yang sekarang sudah sukses dan menjadi salah satu owner rumah makan ternama di Madura, yakni Rumah Makan Asela di Kabupaten Sampang. Dan juga yang kami hormati pemateri kita juga ada Bapak Mahdi SPDI yang beliau merupakan juga alumni YIN Madura yang sekarang berhasil juga menduduki jabatannya sebagai Ketua KPU di Kabupaten Pamekasan. Dan tak lupa yang saya hormati dan juga saya banggakan kepada seluruh demisioner presiden mahasiswa baik dari masa sampai ke masa, dan tak lupa kepada seluruh jajaran Ormawa di kampus YIN Madura serta seluruh audien yang hadir pada acara dialog interaktif alumni berbicara kali ini. Pertama-tama saya ucapkan syukur kepada Sang Ilahi Robbi yang mana berkat hidayahnya beliau yang awalnya kita hanya bisa berencana tapi kita mengagendakan dan bisa agenda ini terlaksana dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Yang kedua, salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Sang Baginda Rasul, Baginda Agung Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangannya beliau kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil dengan adanya ad-dinul Islami wal iman. Tak banyak ingin saya sampaikan, melainkan hal ini tujuan kita mengadakan dialog interaktif alumni berbicara ini bahwasanya kami ingin menunjukkan dan juga kami ingin menyampaikan sedikit laporan dari kami selaku Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa YIN Madura bahwasanya para alumni dan juga para pemateri, teman-teman audien kali ini merupakan mahasiswa, sebagian mahasiswa baru angkatan 2024, dan tujuan kami mengadakan dialog interaktif ini pertama, kami mengangkat tema prototipe mahasiswa ideal. Artinya apa? Biar nanti para pemateri menjadi suatu motivator bagi teman-teman mahasiswa bahwasanya lulusan YIN Madura ini tidak bisa dipandang sebelah mata dan juga bisa bersaing di kancah nasional bahkan di internasional. Begitu. Dan juga tema yang kedua kami sampaikan bahwasanya bersatu untuk menuju YIN Madura. Insya Allah kampus kita tercinta sebentar lagi akan menuju YIN Madura. Justru hal ini butuh asupan dari para beberapa alumni dan juga para senior. Mungkin ada hal apa yang ingin kita diskusikan kali ini, masukan dan saran maupun nanti kontribusi besar baik kampus terhadap alumni maupun dari alumni terhadap kampus perlu untuk kita pikirkan bersama. Karena UIN bukan hanya sekedar nama, namun perubahan alih status yang harus kita perbaiki dari YIN yang kurang baik menuju yang sangat luar biasa. Mungkin hanya itu yang saya dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata ataupun hilaf yang saya sampaikan. Saya Samsul Arifin, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa YIN Madura, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Rektor IAIN Madura yang diwakili oleh Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Muhammad Ali Al-Humaidi. Kepadanya dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang ini kita bisa hadir, yang utama adalah dalam rangka silaturahim. Yang kedua adalah kita mensyukuri dan hadir acara siang ini yang dilakukan oleh Dewan Mahasiswa Institut dengan program alumni berbicara, ya, dengan tema Bersatu Menuju UN Madura, Prototipe Mahasiswa Ideal. Yang kami hormati para alumni yang berkenan hadir pada siang hari ini, karena bicara tipe ideal alumni YIN Madura, insyaallah UIN Madura, maka prototipe lulusan alumni YIN Madura tidak kemudian semuanya menjadi ahli fikih, tidak semua menjadi ahli tafsir, tapi multi talenta yang ada di YIN Madura harus kita syukuri dan wajib kita support. Wajib kita support diri kita sendiri untuk menjadi orang sukses dan mensupport para kakak kita, senior kita, ya, yang sekarang sedang berjuang ataupun yang sudah sukses. Hadir di sini Bapak Tofadi, ya, sebagai calon wakil bupati Pamekasan. Di tengah kesibukan beliau, kami ucapkan terima kasih. Yang kami hormati owner Asela, ya. Alhamdulillah hadir beliau. Yang kami hormati sahabat kita juga Bapak Mahdi sebagai Ketua KPU Pamekasan. Yang kami hormati juga ada Pak Esa, ya, yang berbasis wartawan gitu ya. Kemudian ada Pak Sodik ini, dan ada juga pembina pramuka Pak Mat Sai. Terima kasih. Insya Allah tidak ada jam ngajar siang ini gitu ya. Yang kami hormati para undangan, para demisioner, alumni YIN Madura, baik itu yang sebagai Dewan Mahasiswa maupun sebagai Senat Mahasiswa. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, atas nama Rektor, beliau minta maaf hari ini bersamaan dengan kedatangan Gusmen, Menteri Agama di Jember, sehingga tadi setelah sarapan kami pisah, beliau ke Jember, saya ke Pamekasan, yang semestinya acara sampai besok, persiapan akreditasi perguruan tinggi YIN Madura. Mohon doa semoga APT unggul, ya, mohon doa. Termasuk warik 1, warik 2 juga posisi di Prigen. Jadi saya tadi habis sarapan langsung ke sini menghormati undangan dari Ketua Dema dan para undangan yang hadir siang hari ini. Yang kedua, tentu kami ucapkan terima kasih kepada Dema yang kreatif membuat acara ini. Ketika masuk ke ruangan saya, Pak, saya punya acara seperti ini. Oke, saya setuju. Belum selesai bicara, saya bilang setuju. Karena ini acara kreatif. Jarang Dema itu melakukan kegiatan temu alumni, kecuali ikatan alumni yang melakukan. Jadi kalau ikatan alumni yang melakukan itu biasa, tapi kalau Dema yang memfasilitasi itu boleh. Dengan catatan, ya, karena ini hari-hari politik, ya, hati-hati kata saya. Yang pertama, pastikan tidak ada bendera, bendera partai atau bendera 3 paslon, itu pastikan tidak ada.
Kemudian tidak ada kampanye. Ya, ya. Saya tidak tahu nanti kalau kampanyenya itu seperti miliknya Tempo, bocor alus. Ya, saya tidak tahu nanti kampanyenya alus atau tidak tahu. Yang pasti nggak ada kampanye. Tapi karena ini forum alumni, maka saya sampaikan semua alumni di lini manapun, partai A, partai B, partai C itu diundang. Profesi wartawan, kemudian pengusaha, penguasa, calon penguasa juga diundang, kira seperti itu. Jadi semua harus undang, itu sebagai bentuk netralitas dari forum ini. Ya, itu penting bagi kami sehingga nanti atau besok nggak ada tamu ke saya, Pak, itu kok ada calon bupati yang datang. Nah, kira seperti itu. Nanti saya jawab. Ya, saya jawab. Beliau itu alumni. Kapasitas di undangan tidak sebagai calon wakil bupati, tapi sebagai alumni. Kira seperti itu jawabannya. Saya pastikan bahwa kegiatan ini tidak melanggar aturan. Apalagi Bawaslu sudah mempersilahkan, membolehkan pasangan calon bupati, wakil bupati, ataupun gubernur, wakil gubernur, itu boleh hadir ke kampus. Ada batasan-batasannya. Silakan. Jadi nanti kalau selain Dema mau melakukan kegiatan yang sama, silakan. Boleh. Ataupun mengundang tidak kata-kata debat lah, tapi semua calon diundang untuk silaturahim atau untuk visi misi, silakan. Saya tanda tangani. Karena apa? Karena kalau calon wakil bupati, calon bupati tidak diberi kesempatan hadir ke kampus, mana bisa mahasiswa tahu tentang visi, misi dan program unggulan dari masing-masing paslon. Itu logikanya. Seperti itu. Ya. Nah, tentu kita bersyukur banyak alumni IAIN yang sukses. Ya. Owner Asela rumah makan yang saya kalau lewat itu nggak pernah sepi. Ya. Tapi ketika saya berhenti, posisi kenyang terus, titik ambu-ambu gitu ya. Ada ketua KPU gitu ya. Kalau ketua Bawaslu itu dosen KPI, Pak Firda, Pak Sukma. Tuh. Nah itu. Besok di tempat yang sama itu ada acara Gesto Kampus, kerjasama KPU Jawa Timur dengan IAIN Madura. Kuota 200 orang, silakan hadir. Ya biasalah dapat konsumsi sertifikat, ilmu dan sebagainya gitu. Biasalah. Tapi kalau sudah kuota habis ya kita tutup forum itu. Besok jam 7.30 silakan hadir kira seperti itu. Nah, oleh sebab itu maka menjadi kewajiban moral bagi kita semua, keluarga besar IAIN Madura, untuk mensupport, untuk mendukung, ya, untuk mendoakan, minimal tidak mencela dan tidak meremehkan alumni-alumni, baik itu alumni yang sedang akan sukses ataupun yang sukses, apalagi yang gagal. Tetap kita support, kita hormat, kita memberikan dukungan yang penuh untuk kesuksesan alumni IAIN Madura. Secara seperti itu, saya ucapkan terima kasih kepada para undangan yang telah hadir di forum ini di siang ini. Semoga forum silaturahim kali ini barokah, bermanfaat untuk kita semua. Tadi ketika Kori tampil, saya tanyakan apakah antum yang menjadi Kori saat penutupan PBAK. Dia bilang, iya Pak, karena saat sambutan saya mewakili rektor, bahwa karena itu bagus Korinya ya, UKT semester genap saya yang bayar. Ya, saya bayar.
UKT-nya. Tidak tahu berapa. Yang penting di bawah 1 miliar gitu aja lah. Saya bayar seperti itu. Ya. Jadi itu bentuk apresiasi gitu ya. Silakan. Jadi jadi kami atas nama pimpinan mohon maaf bila ada kekurangan baik soal waktu sajian ataupun ada tengkah yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang tidak batas. Sekali lagi kita wajib mendukung para alumni yang sedang berproses sehingga kita bisa mengambil jejak-jejak kesuksesan para senior, para alumni, dan kita juga akan menjadi orang sukses di bidang masing-masing. Terima kasih. Dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, forum ini kita buka bersama-sama dengan bismillah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara demi acara telah berlalu. Tibalah kita di penghujung acara, yakni penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah acara hari ini. Kami selaku Master of Ceremony mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Kami berharap kerelaan maaf tanpa kebencian apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Karena kami hanyalah insan biasa. Kesempurnaan sejatinya hanya milik Allah semata. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, sebelum memasuki acara dialog interaktif, marilah kita saksikan penampilan tari dari kampus IAIN Madura. Boleh beri tepuk tangan yang meriah. Selamat menyaksikan.
Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan tari yang luar biasa. Kok sih rekam nih ya? Terkunci oi. Masih kurang, Aduh, aduh. penampilannya kurang apa? Siapa deh? Cukup? Kurang? Jangan dulu ya. Selebihnya saya pasrahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu acara pada siang hari ini, yaitu dialog interaktif. Yang dimana dialog interaktif itu adalah sebuah acara yang dipimpin oleh presma kita, yaitu sahabat Samsul Arifin. Yang dimana pada tema kali ini yaitu bersatu menuju UIN Madura, prototipe mahasiswa ideal. Yang dimana prototipe sendiri itu adalah perubahan mahasiswa IAIN Madura, yang dimana nanti outputnya menuju UIN Madura itu adalah menjadi mahasiswa yang berkualitas. Di sini ada 3 pemateri yang hebat pada siang kali ini. Yang pertama ada Kak Bukat Triyono. Beliau adalah alumni IAIN Madura yang menyelami di dalam dunia bisnis hingga sekarang dan berhasil menjadi owner salah satu rumah makan yang ada di Sampang, yaitu Rumah Makan Asela. Dan untuk pemateri kedua pada siang hari ini yaitu ada Bapak Taufadi, yang dimana beliau adalah
alumni YIN Madura juga yang menyelami dunia bisnis dan juga politik. Ada tambahan politiknya nih. Bahkan beliau itu sudah berhasil mendirikan beberapa bisnis yang sangat luar biasa, baik di dunia politik maupun di dunia bisnis yang sesungguhnya. Dan beliau berhasil dari puncak saat ini perjuangannya beliau yang mana sekarang menjadi paslon wakil bupati Kabupaten Pamekasan, yang dimana beliau siap untuk membuat perubahan terhadap Kabupaten Pamekasan. Dan pemateri yang terakhir pada siang hari ini yaitu Pak Mahdi. Beliau juga salah satu alumni YIN Madura yang menyelami di dunia politik dan sekarang menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Pamekasan 2024. Tepuk tangan dulu untuk pemateri kita pada siang hari ini. Oke, bisa kondusif lagi ya teman-teman. Untuk pemateri kedua yaitu akan disampaikan oleh Bapak Bukatriono yang dimana beliau adalah alumni YIN Madura yang sekarang menjadi owner rumah makan di Asela. Kepada Bapak Bukatriono dipersilahkan. Waktu tetap 10 menit ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati sahabat saya, ini sahabat saya dulu, Bang Mahdi ini dulu sahabat saya dan sampai saat ini menjadi sahabat. Dulu beliau pernah menjabat ketua SB, ya Bang, ketua SB, ketua seni budaya, UKM seni budaya dulu. Jadi ini dari dulu kita bersama dan lama sudah berapa tahun kita tidak ketemu dan akhirnya kita ketemu di sini. Alhamdulillah. Beliau ini dulu banyak memberikan pelajaran kepada saya, terutama urusan perempuan ya. Ayo. Dan yang saya hormati Bapak Rektor YIN Madura ataupun yang mewakili, dan kakak senior saya Mbak Zuyina dan Kak Tajab juga. Ini Mbak Zuyina ini juga yang mengospek saya dulu waktu saya masih kuliah. Ini yang paling saya kenal senior saya adalah senior yang paling tegas, bukan kaleng-kaleng. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang saya cinta sayangi semua adik-adik mahasiswa baru yang sudah hadir di tempat ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah, pada siang menuju sore kita bisa berkumpul di tempat ini. Dan tentunya saya bisa berkumpul, bisa hadir, kita bisa bertatap muka di sini. Tentunya kenapa saya bersyukur? Karena tanpa Allah menghendaki untuk saya bisa hadir di tempat ini, tentunya tidak akan pernah terjadi. Dan mudah-mudahan kehadiran saya yang telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu hal dalam acara hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Selawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mudah-mudahan kita semua bisa memperjuangkan perjuangan Rasulullah sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Amin ya rabbal alamin.
Pertama yang ingin saya sampaikan, pertama adik-adik ini kan mahasiswa baru. Kebetulan saya alumni YIN Madura. Pertama kalian ini kenali dirimu, pahami dirimu bahwa saat ini saya sedang kuliah di YIN Madura. Harus pahami, harus kenali. Kenapa harus dipahami? Karena kalau tidak dipahami, tidak kita pikirkan kenapa saya ini kuliah di YIN, kenapa saya memilih ada di YIN, maka perjalanannya sampean itu akan stagnan. Maka perjalanannya sampean nanti walaupun ilmunya itu luar biasa, maka khawatir nanti tidak akan sesuai dengan konsep YIN Madura. Setelah sampean pahami, oh iya, ternyata ini saya memilih YIN Madura. Ini YIN Madura ini adalah institut, artinya tempat kita mencari ilmu agama, dan tentunya ilmu agama ini merupakan tujuan utama kita sebagai manusia. Jadi tentunya mengadakan ini sekolah tinggi agama Islam negeri ini dibangun tentunya mempunyai konsep yang sangat luar biasa, dan konsep itu merupakan supaya kita menjadi orang yang berakhlak, menjadi orang yang baik kepada orang tua, menjadi orang yang baik kepada saudara, menjadi orang yang baik kepada suami dan kepada istri dan kepada lingkungan, lebih-lebih kepada negara kita Indonesia. Lah itu kita pahami dulu. Karena terkadang kita ketika saya dulu pernah ngisi acara di acaranya apa ya saya lupa. Saya tanya, kenapa kamu kuliah di YIN Madura? Ya, karena YIN Madura itu terkenal. YIN Madura itu maju, dan YIN Madura itu banyak mahasiswanya. Lah, kalau cuma karena banyak mahasiswanya, banyak orangnya, banyak terkenal, karena terkenal, lah ini akan sampean ini ketika sampean masuk mengikuti kuliah ini kurang bertenaga. Kurang bertenaga. Contoh misalkan, kenapa kamu berwirausaha? Kalau ada orang yang tanya kepada saya, kenapa kamu berwirausaha? Karena saya suka berwirausaha. Kenapa kamu memilih usaha restoran? Karena saya suka menjadi pengusaha restoran. Dan ini harus jelas. Jangan sampai tidak jelas sampean kuliah di sini. Ciri-ciri sampean kuliah tidak jelas di sini. Sampean selesai kuliah di sini, ketika ada orang yang lebih tua, sampean kurang menghormati. Ketika sampean dibutuhkan orang tua, sampean kurang bisa menyenangkan orang tua. Ketika sampean menjadi kakak kepada adiknya, sampean kurang bisa menyenangkan adiknya. Lah, ketika sampean tidak jelas kuliah di sini, maka hal itu tidak akan bisa sampean dapatkan. Orang kuliah kemana-mana, orang mondok kemana-mana, ketika dia selesai, orang tidak bakalan tanya. Ketika dia mondok, orang tidak bakalan tanya, berapa kitab yang kamu hafalkan, berapa Al-Quran yang sudahkah kamu apakah sudah hafal Al-Quran? Tidak. Tapi masyarakat akan melihat sampian ketika pulang kuliah, pulang mondok, masyarakat akan melihat sikap kalian di tengah-tengah masyarakat. Menjadi pengusaha, kalau sampian tidak baik, maka pengunjung
yang datang itu akan malas. Karena ini pondasi dasar. Apapun sampean mau jadi pendidik, menjadi pengusaha, jadi apapun. Kalau sampean dasarnya baik, maka insya Allah sampean akan menjadi orang sukses. Apapun bidangnya. Saya tanya, seandainya ada dua orang ini, ada dua orang, satu pandai, satu baik. Satu pandai, satu baik. Kira-kira sampean ketika bersama dengan orang ini suruh memilih, sampean memilih mana? Memilih orang baik. Orang pandai belum tentu baik, tapi orang baik sudah pasti pandai. Banyak orang itu mengandalkan ilmunya, menyampaikan dengan kata-kata bijaknya, kata-kata baiknya. Tetapi dia tidak bisa menghormati orang yang lebih tua. Dia meremehkan orang yang bodoh. Bukan dia berpikir bagaimana bisa bermanfaat untuk orang yang bodoh. Dia meremehkan seakan-akan dia itu lebih luar biasa daripada orang-orang yang miskin. Tapi dia tidak pernah berpikir bagaimana caranya saya ini bisa bermanfaat untuk orang yang miskin. Makanya ini untuk adik-adik pikirkan. Saya kuliah di sini ini, kenapa saya memilih kuliah di sini? Jangan sampai YIN Madura ini hanya sebatas nama. Tetapi sikap perilaku sampean di tengah-tengah masyarakat tidak mencerminkan konsep YIN Madura. Apapun statusnya, mau dosen, mau mahasiswa, mau pengusaha, apapun statusnya. Karena memang saya ketika bergandeng dengan orang yang pandai dan yang baik, ternyata saya lebih enak bergandeng dengan orang yang baik. Sudah habis waktu itu. Karena sudah habis, jadi saya langsung pasrahkan kepada moderator. Tepuk tangan dulu dong untuk pemateri kedua pada siang hari ini. Yang dimana beliau mengatakan bahwa orang yang baik itu sudah tentu pandai dan orang yang pandai belum tentu baik. Jadi mahasiswa YIN Madura yang sebentar lagi akan menjadi UIN, dimanapun kalian berada, jadi siapapun kalian di luar sana, tetap ingat yang namanya UIN Madura. Karena sesungguhnya YIN Madura ini biasanya anak-anak mandangnya gak agamis, terlalu agamis gitu. Tapi di dalam situ kita bisa gak hanya melihat tentang pandangannya kita tentang terkait di luar agamis, tetapi kita juga mengingat bahwasanya kalau kita dimanapun kita berada tetap ingat yang namanya agama, seperti itu. Dan untuk pemateri terakhir pada siang hari ini yaitu akan disampaikan oleh Bapak Mahdi. Beliau adalah salah satu alumni YIN Madura yang sekarang menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Pamekasan tahun 2024. Kepada Bapak Mahdi dipersilahkan. Jadi pemateri ketiga ini agak ngantuk-ngantuk gitu. Jadi saya berdiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Begini, kalau saya bilang selamat siang, siang, UIN Madura, yes, gitu. Ya, siap ya. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekali lagi. Bukan karena Pak Tauf Hadi tadi calon wakil bupati nomor urut 3, tapi karena sunnah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
Hamdan syukran lillah kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Rektor YIN Madura yang diwakili oleh Warek 3 Dr. Muhammad Ali Al-Humaidi MSI. Yang saya hormati juga para pemateri Bapak Bukar Riono. Beliau ini adik tingkat saya, tapi teman akrab dengan saya. Dulu di Setain, tidak ada ceritanya Setain itu punya band. Itu haram. Band, teater itu dikenal dengan haram. Karena teater itu kang bengkang, telanjang. Band juga baunya bau rock. Tetapi alhamdulillah di kepemimpinan saya band pertama kali ada, ya Pak, betul ya Pak Bukat, band ya. Dan beliau sekarang sudah sering banyak mengeluarkan lagu-lagu gitu dari video rekaman banyak Pak ya. Yang saya hormati juga Dema, kemudian seluruh kepengurusan Dema, kemudian yang saya hormati kawan saya Pak Mat Sa'i, kemudian klub Pak tentunya ada senior saya Mbak Suyina. Mbak Suyina ini sama, beliau ini senior saya di teater. Sebenarnya beliau yang mengajari saya itu atang pontang, mengajari saya berleber. Saya di rumah itu tokoh masyarakat, ayah saya maksudnya. Tetapi oleh Mbak Suyina ini ya diajari celana pendek, rambut panjang gitu. Yang saya hormati Kak Tajab, beliau ini senior saya di IPNU. Beliau yang mengajari saya tentang ke-NU-an. Tepuk tangan untuk para beliau. Yang cantik moderator Lek Dema Samsul Arifin beserta seluruh jajarannya, kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim pada forum yang insyaallah penuh mubarakah ini. Semoga forum ini bisa membawa kita semua, adik-adik mahasiswa, para alumni menjadi yang lebih baik, anfa'uhum linnas. Amin Allahumma. Yang hadir di sini semoga semuanya diberi kesehatan. Amin. Semoga diberi barokah umur panjang. Amin. Pak Jiru ya Allah. Amin. Saya 10 menitnya dimulai dari sekarang, Mbak. Tadi itu hanya intermezzo. Kawan-kawan yang saya hormati, tadi dari sambutan Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, kemudian dari pemateri Bapak Taufadi, pemateri dari Bapak Fukat. Ini Haji Ibrahim namanya. Nama aslinya Bukar Riono, dipanggil kalau hajinya Haji Ibrahim gitu. Ya, betul ya. Sudah banyak yang diberikan, tetapi saya hanya sebagai perangkum aja lah gitu. Bahwa menuju UIN Madura, prototipe mahasiswa ideal itu sebenarnya tidak jauh dari prototipe. Kalau kita bicara prototipe yang paling bagus itu prototipenya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita gimana dulu? Ada kelompok-kelompok kecil dulu. Ahlus Sufah. Pernah enggak mahasiswa-mahasiswi ini membuat semacam kelompok-kelompok kecil? Tidak hanya organisasi intra, tapi juga tidak hanya organisasi intra, tidak hanya organisasi ekstra, tapi pernah ada kelompok-kelompok kecil setelah semasa kuliah ini, ada enggak? Dari kelompok-kelompok kecil lah itu yang akan menuju kesuksesan kalian. Kalau organisasi intra di sini ada berapa? 12. Banyak ya. 33. Saya itu dulu 4. UKM SB itu mewadahi 4. Ada teater, alhamdulillah juara 1. Kemudian ada hadrah, alhamdulillah juara 1 tingkat Kabupaten Pamekasan.
ada Qasidah Al-Bustami dulu, karena rektornya Pak Bustami, jadi Qasidah Al-Bustami. Dan yang terakhir itu apa? Lupa itu. Hah? Oh, band. Yang keempat itu band itu. Kemudian kalau organisasi ekstra ada berapa di sini? Apa saja? PMII, HMI, GMNI. IMM ada. Apa IMM? Ya, iya, itulah. Jadi tidak hanya aktif di intra dan ekstra, aktiflah di organisasi-organisasi, buatlah semacam forum-forum. Kalau saya dulu forumnya ada Tartibuna, saya dulu juga buat forum Katulistiwa, saya juga buat forum Kontrakan 99, karena kami itu angkatannya angkatan 99. Nah, dari sana biasanya seperti kata pemateri barusan, akan tercipta tampil potensi kita. Ada yang potensi umpamanya, dan saya lihat potensi YIN ini sudah banyak di luar. Dan bagus-bagus, hebat-hebat. Ada di KTV Mbak ya, Mbak Sui. Ada sudah aktif di KTV, punyanya Pak Hasanul Kosasi ya. Ada yang aktif banyak di media, ada yang banyak aktif di itu. Kalau itu apa itu? Semacam foto-foto prewedding itu apa namanya, Mbak? Fotografer apa namanya itu? Iya, itu namanya. Banyak itu. Dan apa? Ya, ding-dingnya itu saya ingat. Ding itu. Prewedding. Nah, dari situ banyak muncul apa potensi-potensi. Potensi itu tidak bisa dipaksakan. Sesuai dengan kehendaknya. Dan itu diolah terus. Kalau adik-adik ini senang umpama tidak senang ngajar, walaupun jurusannya SPDI, jangan dipaksakan ngajar. Senangnya apa? Umpama senangnya sebagai fotografer, atau senangnya sebagai wartawan, senangnya sebagai politisi, itu ikuti terus. Itu sekedar semangat, pemberian semangat saya untuk adik-adik. Jadi potensi itu digali, tidak hanya mengandalkan jurusannya. Bisa saja jurusan ilmu ekonomi, tapi dia senangnya ngajar gitu. Ya tidak apa-apa ngajar urusan ekonomi. Setidaknya menuju UIN prototipe ini, selain yang kita contohkan pada Rasulullah SAW, dua institusi ini, dua elemen ini banyak mendukung. Alumninya dan juga perguruan tingginya. Institutnya juga mendukung. Alumni, saya melihat alumni sudah banyak. Tetapi apa peran alumni? Kalau saya kalau Bapak Pukat umpamanya, dia di restoran, apa perannya Bapak Pukat terhadap alumni YIN? Yang dilibatkan. Yang pintar di komputer ditarik, yang pinter manajemen ditarik di manajemennya, yang pinter sosialisasi, jadikan sosialisasi di medsosnya untuk Asela. Sama dengan saya, sama dengan yang hadir pada saat hari ini. Contohnya kalau tadi ada Bapak Taufadi itu sebenarnya harus juga tim tenaga ahlinya dari keluaran YIN, kemudian tim suksesnya dari YIN, contoh ini. Kemudian yang menjadi tim perumus kampanyenya harus dari kawan-kawan YIN. Sama dengan saya sekarang sudah dipercaya di KPU, saya banyak berkomunikasi dan saya lebih banyak memprioritaskan teman-teman yang dari YIN. Termasuk ada kemarin ini ada mahasiswa magang ya. Mahasiswa magang kita tempati di sana, kita fasilitasi agar mereka itu banyak tahu juga lah tentang politik. Sama juga dengan rektor yang ada di sini, bukan hanya rektor, tapi institusi YIN di sini itu siapa yang mewakili di sini? Sampean ya. Nah, Pak Ahmad Sa'i ini tolong disampaikan. Perekrutan dosennya banyak. Bolehlah mengambil dari luar, tapi bagaimana juga lebih memprioritaskan yang
keluaran IAIN, ahli IT-nya. Tepuk tangan dulu. Nah, ini semacam sudah nonton. Jadi salam kepada Bapak Rektor, ini juga selaku karena saya dijadikan pemateri, jadi segala bentuk aktivitas, kebutuhan, bahkan kalau bisa sekarang kan sedang bangun ya, ini bangun apa ini, rektorat ya. Ya usahakan CV-nya juga dari alumni gitu. Itu kan enak. Bahkan demanya ini tidak hanya difasilitasi urusan kegiatan, tapi banyak difasilitasi juga urusan pengembangan. Bukan hanya kegiatan, tapi pengembangan keluar harus banyak difasilitasi oleh Bapak Rektor kita. Salam Bapak Rektor. Kawan-kawan yang saya hormati, yang terakhir saya hanya ingin mengutip dawuhnya Bapak Muhammad Mahfud MD. Kalian tidak akan sukses. HP-nya ditaruh dulu. Kalian tidak akan sukses. Saya tidak akan sukses kecuali dua: berdoa dan berusaha. Berdoa dan berusaha. Datang ke kampus, pulang, datang, pulang, datang, pulang. Mungkin doanya ada, tapi berusahanya kurang. Perbanyaklah kegiatan di luar. Jaringlah koneksi. Jadi ada dua: doa dan berusaha. Atau kalau bahasanya saya, Mbak Sui, di politik, kalau ingin sukses di politik, ada dua: siang lobi-lobi, malam robi-robi. Siangnya lobi-lobi, malamnya robi-robi. Kalau cuma lobi-lobi, robi-robinya kurang, tidak akan mempan. Atau kalau hanya robi-robi, lobi-lobinya kurang, mungkin masih kurang. Itu harapan dari saya. Mungkin ini sekedar, saya harap yang hadir pada hari ini, saya lihat wajah-wajah orang yang penuh dengan semangat yang tinggi, amin. Dan saya lihat ini wajah-wajah para politisi, karena saya seorang KPU sekarang, Mbak Sui. Dan saya doakan semoga yang hadir di sini suatu saat akan memimpin Pamekasan, akan memimpin provinsi, atau bahkan saya doakan semoga yang hadir pada saat ini memimpin di Negara Kesatuan Republik Indonesia di pusat. Amin Allahumma. Siapa tahu bisa jadi presiden, wakil presiden. Dan sekarang sudah di masa kampanye, sudah dikocok-kocok nomornya untuk provinsi itu, alhamdulillah kan sudah cantik-cantik semua calon gubernurnya. Nomor 1 ada Mbak Ibu Lulu, nomor 2 ada Ibu Khofifah, nomor 3 ada Ibu Karisma. Maka bisa jadi suatu saat nomor calon 1 Ibu Anira, Ibu bisa saja. Atau menterinya suatu saat Bapak Gus, kan ada Gus Yakut. Ini Gus siapa ini? Gus. Amin Gus. Menteri Agama Gus loh, banyak yang Gus sekarang. Saya doakan semoga Gus yang ada di belakang ini jadi menteri. Sekian dari saya. Akhiran nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk pemateri terakhir pada sore hari ini. Pak Mahdi tadi menyampaikan bahwasanya potensi itu harus digali dan tidak hanya mengandalkan jurusan. Jadi mahasiswa baru ada yang sudah merasa salah jurusan. Banyak ya. Salah jurusan itu sebenarnya tidak berpengaruh ke kita. Cuma kitanya aja bagaimana kita bisa mengalihkan. Misal kita maunya bakatnya kayak kameramen bisa. Mereka adalah dari berbagai program studi. Nanti keluar dari IAIN Madura bisa juga jadi kameramen, tidak hanya mengandalkan jurusan seperti itu. Untuk Bapak pemateri, seperti apa sih kontribusi para alumni terhadap kampus yang akan berubah nama menjadi UIN Madura? Mungkin bisa disampaikan menurut pandangan Bapak pemateri.
pandangan ke depan menghadapi untuk menjadi UIN Madura. Pertama, ini mahasiswa baru, karena mahasiswa baru ini merupakan harapan masa depan. Kalau mahasiswa baru ini sekarang itu baik, maka UIN ke depan itu akan baik. Maka pertama itu karena sesuatu apapun yang dilakukan tergantung daripada niat. Kita tidak bisa keluar dari konsep agama, nggak bisa. Apalagi memang di sini sekolah tinggi agama. Kalau ada yang mengatakan konsep Allah dan apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu kurang luar biasa, maka jangan pernah kuliah di sini. Jadi niat itu kita benahi sesuai dengan jurusannya masing-masing. Benahi. Kalau ada yang salah jurusan, sebenarnya bukan salah jurusan. Karena ada keinginan dan ada kehendak. Yang paling benar itu adalah kehendak. Kalau keinginan itu adalah keinginan kita, belum tentu benar menurut Allah. Tapi kehendak tanpa sesuai dengan harapannya sampean tapi terjadi, itu pasti benar, karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Dengan catatan kita percaya status kita sebagai manusia yang dimampukan, yang dibisakan oleh Allah. Yang kedua, sampian pergaulannya setiap hari. Katanya Bong tadi, apa kotak-kotak kecil perkumpulannya. Konsep Imam Al-Ghazali itu hati-hati dengan kelompokmu, hati-hati dengan temanmu, karena kamu ketika berkumpul sering bersama maka pasti akan ada yang dilihat. Ketika kamu melihat pasti kamu akan berpikir, ketika kamu berpikir maka kamu akan bertindak, ketika kamu bertindak akan jadi kebiasaan, ketika jadi kebiasaan akan jadi karakter, ketika jadi karakter maka akan jadi takdir. Jadi tentunya harus bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang baik di kampus ini. Di luar kampus berkumpul dengan orang yang baik pula sesuai dengan bidangnya. Misalnya sampean itu suka jadi pengusaha, berkumpullah dengan pengusaha yang baik. Misalkan sampean itu suka jadi politisi, berkumpullah dengan orang-orang yang yang berpolitisi baik sesuai dengan bidangnya. Karena kalau sampean salah pergaulan, karena pergaulan itu akan merubah karakter kita, Terus yang ketiga harus pahami betul tentang konsep YIN ini. Karena saya sering diundang, karena saya kebetulan penyetus musik, pendiri musik. Saya sering diundang, kadang buka bersama. Terakhir kemarin itu diundang buka bersama. Saya suruh menyampaikan wejangan. Saya tuh marah-marah kepada adik-adik itu. Marah-marahnya kenapa? Dia mengadakan acara buka bersama dengan ada tulisan buka bersama bulan suci Ramadan. Tetapi yang saya lihat dia sibuk dengan acaranya. Walaupun adzan berkumandang sampai isya itu alhamdulillah, maghribnya itu banyak yang tidak sholat ditimbang yang sholat. Lah ini kan keluar dengan konsep YIN. Padahal bannernya itu buka bersama, tapi dia tidak sholat. Lep salib pun ada mun status sedang kadang-kadang lagi di story. Tapi ternyata di lapangan seperti itu, saya marah-marah. Dulu saya itu di musik itu, memang saya itu memang di musik kelihatannya katanya Bong itu kalau di musik ya seperti itu orang musik. Tapi saya alhamdulillah tidak pernah ketika teman-teman saya itu manggung dia harus minum, saya pulang. Mak corak beri seteler karena mak bauan alkohol. Ternyata ada satu personil yang minum, saya pulang itu. Loh, ini kalau tidak minum kita tidak sukses. Ini
kita manggung ini. Lah kalau konsepnya seperti itu, bagaimana kita untuk menjadi orang yang sukses? Nggak bisa. Jadi konsep YIN ini jangan dirubah, karena ini konsep YIN ini tentunya dia berdasarkan musyawarah yang sangat luar biasa, sehingga menjadi mulai dari style terus YIN, dan ini semua konsepnya adalah konsep agama. Kalau tidak suka dengan konsep agama Islam ya harus ke sekolah di Unira atau di mana ya. Kalau di sini kan memang konsepnya agama, jadi harus agamis. Kadang saya lihat kan ketika ada pemateri di sini kadang kan enggan ketika membawa nama Rasulullah, kadang seakan-akan kaku ketika membawa konsepnya Rasulullah. Tidak boleh kaku, kan seperti itu. Mungkin itu dari saya untuk menghadapi UIN. Mungkin dari Bapak pemateri ketiga, mungkin ada beda pendapat. Nggak, sama, sudah cukup. Terwakilkan semuanya. Iya, sudah cukup. Ya. Mungkin dari teman-teman audiens ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Kami ngambil 3 pertanyaan deh, karena yang angkat tangan bertiga. Boleh maju yang baju ungu dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Firdaus. Saya dari Prodi TBI. Pertanyaan saya tujukan pada Bapak Bukatriono. Saya ingin bertanya, apa kiat-kiat yang Bapak ambil sehingga Bapak itu memutuskan untuk menjadi seorang pebisnis dan membangun rumah makan seperti sekarang ini, rumah makan Asela. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab Bapak atau mau dikumpulkan terlebih dahulu? Oh, mau dikumpulkan terlebih dahulu aja. Lagi yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Devi Hodina Zahida dari Prodi TBI. Pertanyaan ini saya ajukan kepada Bapak Mahdi. Tadi menyinggung sedikit mengenai potensi. Bagaimana cara kita untuk menumbuhkan potensi yang kita sendiri itu belum mengetahui apa potensi yang kita miliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri, mahasiswa Tadris Bahasa Inggris semester 3. Begini Bapak, saya cuma mau bertanya tentang prototipe mahasiswa ideal, yang mana mahasiswa itu tidak hanya dituntut untuk sekedar cerdas dalam hal akademis, melainkan juga hal-hal lainnya seperti kecerdasan intelektual, emosional, dan juga sosial serta lainnya. Namun faktanya di era modernisasi ini, khususnya mahasiswa YIN Madura itu sesuai atau dengan keadaan kita yang sekarang, yaitu modernisasi, mahasiswa YIN Madura itu banyak mengalami perubahan-perubahan, yang mana di sini kita sebagai mahasiswa banyak kehilangan budaya-budaya lokal atau budaya-budaya yang memang seharusnya dimiliki oleh mahasiswa. Kita sebut saja contohnya, ada mahasiswa yang senang dalam hal akademis cuma tidak senang dalam organisasi. Ada mahasiswa yang senang dalam organisasi cuma dia keteteran dalam perkuliahannya. Ada mahasiswa yang cuma ke kampus main game, ada yang cuma adu outfit dan lain sebagainya. Mahasiswa itu tidak ideal menurut saya. Mungkin dari Bapak ada saran atau upaya khususnya untuk mahasiswa YIN Madura, bagaimana cara agar mahasiswa yang ada di sini dapat menjadi mahasiswa ideal. Begitu. Saran atau upaya dari Bapak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk 3 penanya pada
dialog interaktif kali ini. Mungkin Bapak langsung bisa dijawab atas 3 pertanyaan itu. Baik, pertanyaan pertama tadi menuju ke saya, kiat-kiat ya, kiat-kiat dan apa yang harus dilakukan sehingga saya pribadi bisa membangun restoran rumah makan Asela. Saya dulu pernah ikut workshop di Surabaya, judul workshopnya itu Guru Gendeng ketemu sama murid gendeng. Guru gendeng ketemu sama murid gendeng. Nah di situ saya, karena ini kok unik ya, karena memang saya tuh suka sesuatu yang baru. Dan insya Allah tanpa disadari atau disadari, kalian semua ini pasti suka juga terhadap sesuatu yang baru. Sudah punya motor PCX, alhamdulillah. Ternyata ada PCX yang model lain baru, loh kok kayaknya masih bagusan itu. Itu kita kan. Sudah punya pacar cantik, ada mahasiswa baru, oh kok itu hidungnya kayaknya masih bagusan itu. Tanpa kita pungkiri, sudah punya istri cantik soleha, Tofadi ketika ke kampus, Baba, Pak mahasiswa coba anu Pak. Karena memang tidak kita bisa pungkiri sesuatu suka dengan sesuatu yang baru. Akhirnya di workshop itu saya menemukan konsep di situ, konsep itu dan membangkitkan semangat saya. Di situ menyampaikan kepada semua audien bahwa di dalam diri kalian itu semua mempunyai benih-benih kesuksesan. Sampean tahu benih? Benih ibaratkan pohonnya bikih jamongko. Bikin pao, bikin apa? Lah, yang disampaikan pada waktu workshop itu, di dalam diri kalian itu ada benih-benih kesuksesan. Ketika benih itu, dan benih itu tergantung daripada sampean. Mau sampean tanam apa tidak? Ketika sampean tanam, mau sampean rawat apa tidak? Ketika sampean rawat, mau sampean pertahankan apa tidak? Ketika sampean pertahankan, apa mau sampean kembangkan apa tidak? Itu tergantung daripada sampean. Itu pertama, benih kesuksesan. Sampean harus tahu. Yang kedua dari saya, karena berarti saya ini walaupun bukan anaknya orang kaya, berarti saya juga punya kesempatan untuk menjadi orang sukses. Akhirnya itu bangkitlah semangat saya di situ. Yang kedua, sesuai dengan judulnya itu Guru Gendeng ketemu sama murid gendeng, karena memang kesukaan saya sesuatu yang baru. Akhirnya saya mencoba mencari sesuatu yang baru. Di dalam perjalanan karena ternyata akhirnya saya menemukan jawaban, oh ternyata yang berkualitas itu apapun bidangnya, yang berkualitas itu ternyata sesuatu yang baru. Makanya nggak ada BNI misalkan, nggak ada BNI 2, nggak ada. BRI mesti satu, Yamaha mesti satu. Akhirnya saya memilih buka warung kopi yang ada di pinggir pantai. Karena ini sesuatu yang baru. Dan saya suka sesuatu yang baru, dan setelah saya cek ternyata rata-rata orang itu suka sesuatu yang baru. Akhirnya coba saya terapkan di situ sesuatu yang baru. Asela itu bukan mewah, Asela itu bukan bagus, biasa aja. Yang lebih baik, yang lebih enak masakannya itu banyak, yang lebih bagus tempatnya itu banyak. Asela itu biasa aja. Cuman kenapa bisa terkenal dan bisa ramai? Karena konsepnya baru. Gak ada rumah makan yang di pantai, gak ada rumah makan yang outdoor. Sebelumnya itu biasanya kalau rumah makan itu kan tembok tertutup. Nah ini Asela enggak terbuka. Itu pun di pinggir pantai. Biasanya pantai di depan rumah saya dulu itu biasanya kalau
dulu kan di sana itu nggak ada WC ya di sana. Itu WC-nya langsung ke laut. WC umum. Lah itu saya manfaatkan di situ dengan membuka warung kopi dan berkonsep outdoor. Dan ini sesuatu yang baru. Ternyata alhamdulillah tanpa modal, bahkan karena memang workshop di Surabaya itu dia juga mengatakan bahwa modal itu bukan ukuran orang itu akan sukses, bukan. Modal itu katanya nomor 1000. Dengan konsep yang baru, nol modal, bahkan bisa dikatakan modal, akhirnya sampai Asela menjadi seperti sekarang. Itu nggak ada modal sama sekali, nggak ada modal. Kenapa? Karena baru konsepnya. Dan sekarang, saya dulu pernah diundang Unera, bagaimana cara menyikapi. Saya melihat kafe-kafe bertaburan di mana-mana. Ternyata itu terinspirasi dari adanya Asela. Bagaimana sampean cara menyikapi? Loh, ya enggak usah disikapi. Orang Asela itu ori, yang lain itu kan fotokopi. Enggak mungkin ori itu mengalahkan enggak mungkin fotokopi itu mengalahkan yang ori. Jadi enggak usah takut. Makanya sampean caranya harus supaya sampean semangat, sampean harus yakin bahwa sampean anaknya siapapun, saya mempunyai peluang untuk sukses. Yang kedua, ketika sampean mau berwirausaha, buat konsep yang baru, apapun usahanya. Mungkin itu. Bisa dipahami untuk yang bertanya tadi? Oke. Untuk pertanyaan yang terakhir, saran dan upaya mengenai mahasiswa ideal, karena kebanyakan dalam kampus itu ada yang beradu outfit. Nah, bagaimana menurut Pak Pemateri? Dipersilahkan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya nyambung dari awal tadi bahwa bagaimana cara menemukan potensi. Saya kira yang diajarkan Mbak Sui ke saya, menemukan potensi itu ada dua. Pertama, peluang dulu baru ditemukan potensi, atau senang dulu baru ditemukan potensi. Jadi saya ulangi sekali lagi. Ada orang melihat peluang dulu, seperti Pak Pukat dalam hal berwirausaha, peluang dulu. Peluang dulu ternyata di pinggir pantai tidak ada konsep rumah makan seperti ini. Peluang dulu, mungkin dia awalnya tidak senang kepada rumah makan, tapi senangnya di musik. Peluang dulu dia ketemukan, baru dia senang. Itulah potensinya. Itu peluang dulu. Atau ada orang senang dulu, baru ditemukan potensinya. Senang umpama kesenangan seseorang itu di fotografer contohnya. Senangnya dia di mengajar contohnya. Dia senang, dengan senang dia temukan potensinya. Jadi saya kira ada dua cara menemukan potensi. Karena ada peluang dulu. Mbak Sui ini tidak hanya dia sebagai pengajar, tapi di rumahnya juga dia menerima bordir Mbak ya, jahit-jahit atau apa. Sama saya juga dulu waktu kuliah itu, saya senangnya sebenarnya dagang. Saya senangnya dagang. Saya dagang, dulu itu tidak ada baju denis. Baju denis itu satu-satunya orang di Pamekasan itu saya waktu itu. Baju denis itu bajunya orang-orang, karena istri saya kan ngajar di Al-Uswah. Al-Uswah itu murid-muridnya orang yang have semua gitu. Jadi ya diandik maksudnya itu. Tapi karena peluangnya saya itu peluang saya tidak di sana, saya melihatnya peluang di politik, jadi saya aktif di politik, baru saya menyenangi seperti itu. Kemudian atas pertanyaan yang kedua, prototipe mahasiswa ideal yang sering tidak sesuai. Sekali lagi, prototipe yang ideal itu saya pernah angkat di skripsi saya. Ada 4. Sidik, amanah, tabligh, itu sudah prototipe ideal. Jujur. Jadi apapun kalau sampai Anda jujur tidak bisa. Ejewin bi kancan.
Makai acung balik, saya tak kira teti, tak kira ke Parcaja. Paling ke Parcaja sini dibuang, pindah lagi ke sini. Iya. Jadi harus jujur. Kemudian amanah. Kemudian tabligh dan fatona harus cerdas. Itu saya kira prototipe ideal. Apapun profesinya, adik-adik sekalian, jurusannya apapun, ada di posisi apapun, demi menuju UIN Madura, gunakanlah 4 prinsip ini: jujur, sidik, amanah, tabligh dan fatona. Amanah dipercaya. Insya Allah ada dimanapun pasti jadi orang sukses. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami untuk 3 penanya? Terima kasih kepada seluruh pemateri yang sudah memberikan motivasi ataupun unek-unek untuk mahasiswa YIN Madura yang tidak dimengerti pada dialog interaktif pada siang hari ini. Mungkin hanya itu, semoga apa yang kita dapat pada siang hari ini bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya adalah pemberian cindera mata kepada pemateri, kepada Ketua Umum, Ketua Dema, dipersilahkan.